Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta ikhwan dan akhwat, yang ada waktu bisa gabung di sini ya. Bagi Unji live pukul segini nih jarang banget. Jarang banget, tapi ini mau live jam segini karena ada janji ya. Ada janji menjawab pertanyaan di grup online. Yang ini sudah sangat terbengkalai, udah lama banget sampai Bunji cari-carinya mana itu ya pertanyaan itu. Nah, di sini sekarang akan dibahas ya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, khususnya yang tergabung di pengajian online Bu Haji Ela 1 dan 2 ya. Boleh gabung di sini. Nanti diselang-selang dengan obrolan ya, karena juga Bunji udah lama nggak ngobrol sama pemirsa ya. Jadi mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Kita satu menjawab pertanyaan, kemudian yang kedua kita ngobrol ya. Mumpung ada waktu karena pagi ini Bunji harusnya ceramah di mana ya, dibatalkan. Kenapa? Ada sesuatu hal karena yang mengundangnya tiba-tiba ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan, maka jadwal dipindahkan. Jadi Bunji gunakan untuk menjawab pertanyaan ya. Nah, kita akan mulai ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya juga mendadak di sini boleh ya. Kalau ini didahulukan pertanyaan dulu yang muncul di grup online ya. Grup pengajian online Ibu Ella 1 dan 2 ya. Jadi sekarang kita akan mencoba menjawab ya pertanyaan ini. Munculnya udah lama banget, kemudian muat kembali oleh Adeni ini di hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023. Nah, dari Oktober juga baru sekarang bisanya ya. Jadi sekarang kita akan mulai satu demi satu ya, insya Allah. Bentar, nih pasang HP-nya 2 sama pertanyaan yang ini. Apalagi yang terkaitnya, mudah-mudahan yang maksudnya yang bertanyanya mudah-mudahan hadir ya. Ini jadi istimewa nantinya. Kenapa? Karena pertanyaannya dibahas di live. Dibahas di live ya. Kalau yang lainnya kan dibahasnya di grup online aja tuh. Sekarang dibahasnya di live. Mudah-mudahan yang bertanya bisa muncul di sini ya, atau bisa ikut live di sini. Tuh, mana menghilang lagi pertanyaannya. Bentar. Pertanyaannya mana? Sebentar. Mana sih? Mana menghilang? Sebentar ya. Mangga, ini untuk siapa? Agis Estri, terima kasih sudah bisa muncul ya. Dalam rangka ini, jadi Bunyi mau menjawab pertanyaan yang muncul di grup online ya. Online 1 dan 2 yang udah lama banget, sekarang insya Allah mau dibahas. Tapi ini mana menghilang pertanyaannya? Lalah, sebentar. Makasih ya buat Agis Estri. Di mana nih Agis Estri, tinggal di mana nih? Terima kasih, selamat datang buat semuanya. Ditunggu kedatangannya. Nanti kita lanjut dengan ngobrol. Bukan lanjut, kita gabungkan dengan ngobrol-ngobrol. Nah, ini dia ya. Yang pertama ini tidak mau mengemukakan namanya. Ini ada nomor aja 0882 0028 17547. Wah, ngantri ininya. Halo Yati Sri Mulyati, terima kasih atas kedatangannya, sahabatku terbaik yang nggak pernah bertemu. Yang terakhir Bunji ke sana ya, ke Bojong Salam, ke Garut. Tapi yang ngundangnya bukan jamiah, ini seseorang aja. Ceramahnya di rumah ya, tapi itu yang hadir 200 orang, aduh banyak banget. Dari Bojong Salam ke Teh Yati Sri Mulyati, kemana nyanya etate sebelah mananya nggak tahu. Mangga, ini ada pertanyaannya ya. Ini yang tadi tidak mengemukakan namanya, jadi Bunyi tidak maksa siapa yang mau nanya, silahkan mau mencantumkan nama atau tidak ya. Karena yang paling penting jawabannya adalah untuk orang-orang, untuk semua orang ya.
Bismillah katanya, saya mau izin bertanya. Mangga Bu Ustadz, apa saja hak-hak istri yang mesti ditunaikan oleh suami katanya. Begitupun sebaliknya. Apa saja hak-hak suami yang mesti ditunaikan oleh istri. Contoh-contoh hak itu seperti apa saja. Wah, merudul pertanyaannya ya. Poin keduanya, bagaimana jika seorang suami selama pernikahan tidak pernah menunaikan hak istrinya? Kemudian membiarkan istrinya hidup sendiri. Oh iya, aduh. Dibiarkan hidup sendiri, tidak mendidik ya, kemudian tidak memberikan nafkah yang baik, tidak memberikan nafkah yang baik. Berarti memberikan nafkah tapi nggak baik begitu maksudnya. Tidak peduli apa yang istrinya lakukan, mendiamkan istri dan tidak pernah memberi nasihat. Waduh, ini pernikahan macam apa ya? Kemudian memberi nasihat kepada istri, jadi suaminya cuek, acuh dingin, tidak pernah mengajak bercanda. Dan jika istri tidak ridho diperlakukan seperti itu oleh suami, peran istri mesti bagaimana? Kadang istri juga jadi malas mau melayani suami karena perilaku suami yang baik, yang tidak peduli dengan istri karena istrinya sakit hati. Nah, ya. Sakit itu pertanyaannya panjang ya. Jadi kalau kita singkatkan ada 2 pertanyaannya ya. Yang pertama itu hak atau kewajiban mungkin ya, ada karena ketika dibahas tentang hak kewajiban pun muncul. Apa hak kewajiban antara suami dan istri, mungkin itu yang dipertanyakan ya. Jawabannya kita jawab dengan bahasa hadis dicampur dengan bahasa Sunda. Kalau orang Sunda mengatakannya begini, sekalipun ada ya di dalam hadis itu ketika ditanya apa sih kewajiban suami itu begitu ya. Halo, ada Cariah Widaningsi, terima kasih, selamat datang ya. Ini bisa diselang-selang dengan ngabsen ya, karena kangen ya Bunyi udah lama nggak ngabsen ibu-ibu dan bapak-bapak. Sok, oke, siapa yang mau muncul di sini? Ketika ditanya itu ya, bukan ditanya, Rasulullah memberikan penjelasan bahwa seorang laki-laki menikah, kan jadi suami itu. Hati-hati harus tahu suami itu tugasnya apa. Maka yang pertama diantaranya antut imaha ida akata, yaitu suami itu memberi makan hak kepada dia. Ada domirnya domir istri itu, yaitu memberi makan kepada dia ketika kamu makan. Kemudian yang keduanya antut imaha ida akata wa taksuha idak taseta, dan kamu memberi pakaian atau naon makean gitu ya, memberi pakaian apabila kamu berpakaian. Jadi kalau di dalam hadisnya seperti itu, di kesananya ada tambahannya, ada diantaranya wala tadribil wajah, tidak boleh memukul wajah. Kemudian wala tukbi, tidak boleh ngagogoreng begitu ya kepada istrinya teh, baik secara fisik atau secara akhlak gitu, nggak boleh dipoyok-poyok, dipoyok, dicaci maki nggak boleh. Nah, kemudian tidak boleh mengusir, wala tahjur, tidak boleh mengusir illa fil bait, kecuali di rumah gitu kan kalau di hadisnya. Nah, kalau dipadukan dengan bahasa Sunda ini simpel banget. Bahasa Sunda itu kalau seorang sepuh ya, seorang ibu bapak menasehati anaknya tuh, tugas suami itu apa sih? Maraban, makean, ngimahan, mondokan begitu ya. Maraban, makean, ngimahan, mondokan. Emang semuanya unsurnya unsur memberi. Jadi suami itu emang oleh Allah diangkat sebagai pemimpin rumah tangga, dihormati juga, dihargai juga ya. Makanya menjadi pemimpin. Kenapa? Karena dia itu memberi. Berarti istrinya itu diberi. Jadi kalau tadi tanya hak suami dan istri itu apa, kewajiban suami dan istri itu apa. Jadi nanti kita balikan saja, dibalik ya, dijungkir balikan. Kalau tadi kan memberi. Kalau istri itu haknya itu adalah diberi ya. Halo, ada Ida Ningsi sedang menonton, terima kasih, selamat hadir. Bunyi sampai tidak ingat lagi ini Ida Ningsi di mana, itu apa orang baru ini ya? Mau baru, mau stok lama, oke. Selamat datang pagi-pagi begini. Kita ikut baceo di sini sama Bunyi ya. Nanti kalau yang tampil di live ini mau bertanya, oke, mudah-mudahan ada waktunya ya. Nah, itu untuk yang bertanya tadi ya, haknya apa? Kewajibannya aja. Kewajiban suami itu maraban, makean, ngimahan, mondokan ya gitu. Maraban, makean, ngimahan, mondokan itu menjadi kewajiban. Berarti dibalik menjadi hak seorang istri. Jadi hak istri itu apa? Di paraban, di pakaian, di imahan, di pondokan ya. Jadi dengan jawaban itu kelihatan kan haknya apa, kewajibannya apa. Nah, sekarang tinggal
hak suami apa? Hak suami itu ditaati, dilayani, ya dihormati, dihargai gitu. Dan diterima kasihkan. Nah, itu harus diterima kasihkan ya. Bunji gorejag di bumi katanya. Ibu Cariah Widaningsih, iya makanya aneh ya kalau Bunji live jam segini, aneh. Live-nya kan biasanya di lokasi sambil ceramah langsung, makanya suka ada Bun, aku nongkrong terus tapi Bunyi nggak pakai absen-absen katanya. Iya sih kalau kalau lagi ceramah di depan masa iya Bunyi ngabsen nggak bisa ya. Nah kalau ngobrol kayak begini bisa karena ini di rumah. Jadi tadinya kok tiba-tiba mau live ya dan ingat kepada pertanyaan yang di pengajian itu, pengajian online udah terbengkalai lama, jadi sekarang mungkin akan dipadukan live dengan pengajian online biar sama-sama dibahas dalam satu kesempatan. Begitu ceritanya ya, Ibu Cariah juga nggak kemana-mana, jam segini ada di rumah, sip. Ibu-ibu yang ada di pasar, cepet pulang ke rumah, kita live dengan Bunji, gitu ya. Nah, tadi ya udah kejawab nomor satunya untuk pertanyaan yang tadi. Yang keduanya tadi kan diceritakan ada sosok suami yang kayak begitu ya, cuek-cuek bebek ya, cuek-cuek bebek. Tapi bentar, Bunyi harus adil menjawabnya nih ya, nggak boleh kita langsung aja dari satu pihak itu tiba-tiba katakan ini membuka kekurangan seorang suami bagi istrinya yang tadi. Karena apa tadi ada seorang suami cuek-cuek bebek begitu ya sama istrinya tuh. Nggak pernah ngobrol, nggak pernah bercanda, terus tadi apa didiamkan, apa yang dilakukan oleh istrinya tuh nggak mau tahu, biarin aja begitu. Kayak begitu mungkin ya kalau kurang lebihnya itu. Nah kalau Bunji ini ya perkiraan Bunji itu dari awalnya kurang komunikasi. Itu kayaknya seperti itu ya. Kalau sekarang seorang suami sifatnya diam, maka yang satu bergerak ya. Bergerak siapa? Yang satunya si istrinya, pancing-pancing supaya suaminya tidak diam aja. Misalnya suami bawaannya kayak begitu sih, dia itu susah ngomong. Sana suruh orang Sunda mah mun ditakol kakara kalau ditakol kakara bunyi tetreng gitu ya. Nah, gimana caranya supaya bunyi? Ya ditakol-takol begitu ya. Dalam artian ya seorang istri juga harus cerdas, harus pintar, terus juga harus tahu latar belakangnya ya. Jadi istrinya yang ini memang Bunyi merasakan gak enak banget ya jadi istri digituin begitu ya. Tapi juga Bunyi harus bijak kan menjawabnya. Pertama, telusuri kenapa suami kita, latar belakangnya kenapa, kalau dia melamun gitu, nggak peduli sama kita, apa ada satu beban pikiran yang mengganggu dia itu kayak gimana, begitu ya. Nah, itu harus ditelusuri. Kemudian kalau ini katanya udah lama berumah tangganya, tapi itu juga. Ya, jadi mungkin ngambil solusinya yang kurang sigap gitu ya. Jadi seorang istri ambil solusi yang sigap itu gimana caranya supaya suaminya itu bergeser ya dari satu sikap ke sikap yang lainnya. Terus terus terang aja karena seorang istri itu kan kita nggak ada dusta di antara kita kan. Kalau rumah tangga itu nggak ada dusta di antara kita, jadinya apapun dibicarakan, apapun didialogkan, dengan obrolan yang manis-manis aja, dengan obrolan yang nyantai, nggak pakai otot leher, apa sih otot leher teh, ngambek, nggak pakai jurus sospo, sosorongot popolotot gitu, yang nyantai aja. Terus, disampaikan kepada dia bahwa dengan sikap seperti itu kita nggak enak, "Kok begini ya menikah? Masa iya seorang istri didiamkan begitu saja, kayak dianggap patung begitu ya? Kayak dianggap patung. Ya kayak tadi juga apa yang dikerjakannya nggak peduli, gimana kalau istrinya mengerjakan sesuatu yang buruk juga nantinya jadi, tidak peduli." Nah ininya yang salah. Jadi yang tadi yang disebut tadi dalam bagian yang tadi ya maraban, makean ngimahan mondokan itu dalam urusan kebutuhan itu, tapi kebutuhan yang lain adalah kayak diajak bicara, kayak diajak seneng-seneng. Karena kalau kita kan suami istri itu nggak usah cari-cari yang apa gitu, yang mengeluarkan biaya banyak. Tapi ketika diajak jalan-jalan aja, kemana lah kayak olahraga pagi itu jalan pagi gitu ya. Nah itu cukup menyenangkan. Jadi istri merasa dibutuhkan, suami juga sama seperti itu. Jadi harus saling di situ ya.
Nah, kalau mungkin sekarang kan udah lama, tolong ditanyakan. Jadi jangan sama-sama diam. Kayak tadi istrinya diam, suaminya diam, terus gimana nyambungnya? Komunikasinya mana? Padahal di dalam Al-Quran tuh dibahas ada kaulan, kaulan, kaulan. Kaulan itu perkataan, berarti kita disuruh untuk berkata-kata, berhubungan, komunikasi ya. Jadi mulai ada silaturahim itu kan dari kata-kata. Panggilan saja Rasulullah itu kan ada panggilan ya Humairoh, itu komunikasi yang baik ya. Karena ada kalanya seorang istri termasuk Aisyah ketika dipanggil itu senang sama panggilan itu ya Humairo. Jadi ciptakan sesuatu karena tujuannya juga kan berumah tangga itu menyatukan dua pikiran, menyatukan dua kepala, menyatukan dua kebiasaan, menyatukan dua itu. Kalau suaminya dari mana asalnya, istrinya dari mana, terus disatukan dalam bingkai rumah tangga. Jadi di situ harus ada seninya. Kayak tadi, ih geningan, jero-jeronya begini ya suami kita itu. Atau sebaliknya, cek carogana teh, ih jero-jeronya gening begini ya istri itu. Nah, itu harus dikomunikasikan. Sehingga kalau diobrolkan, nanti sama-sama mengetahui kekurangan dirinya apa ya. Dalam hal ini kita jangan menunjuk pasangan kita saja yang salah, jangan, nggak boleh. Harus menghisap diri juga ya. Kenapa kok suami kita itu bertindaknya seperti itu atau sebaliknya? Kenapa istri saya kok jadi begitunya? Nanti dicari bersama kesalahannya di mana. Nah, kalau udah diketemukan, nanti ambil solusi ya. Itu namanya musyawarah. Di dalam Islam itu ada musyawarah, di dalam Al-Qur'an itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyawirhum fil amri. So, musyawarahkan atuh hum dengan mereka ya fil amri, di dalam menentukan satu urusan. Jadi urusan apapun. Pak ini urusannya gede banget lah, urusan rumah tangga. Masa nggak dimusyawarahkan ya? Coba ya, Bunyi kasih saran dulu. Saling muhasabah diri, kemudian nanti coba. Kalau yang satunya tidak mau ngomong, yang satunya harus ngomong. Yang satunya cuek, yang satunya nggak boleh cuek. Jadi jangan sama-sama. Kalau sama-sama itu kan kapan mencairnya itu ya. Mangga. Jadi ini keahlian istri bagaimana nih ditantang ya, seolah-olah ditantang dengan itu. Sehingga kan kita ingin rumah tangga itu sakinahnya ada, mawadahnya ada, rohmahnya ada. Tadi sepertinya nggak ada sakinah, rohmah, sakinah, mawadah, rohmahnya kayak udah kehilangan begitu ya. Apakah itu tadi dimulai dari sejak menikah awal ataukah bagaimana gitu? Ada peristiwa apakah seperti itu sampai terjadi seperti itu atau dari mulai menikah ya. Nah, itu kan saling belajar semuanya ya, mempelajari karakter masing-masing. Suaminya mau tidak mau ya harus harus belajar mengenal karakter istrinya atau sebaliknya. Nah, sesudah itu ada misalnya ada ketimpangan gimana ini beda banget, ya berusaha untuk disatukan, berusaha untuk saling memahami. Nah, di situ seninya rumah tangga itu, makanya muncul sakinah, mawadah, dan rohmah ya. Baik, itu untuk siapa tadi yang bertanya karena nggak kasih nama yang tadi nomornya siapa ya. Itu nomor satu. Yang kedua yang bertanyanya nih, ini ada namanya. Ini dari Neng Rika. Neng Rika itu anak kesayangan Bunji. Waduh. Dia itu dipanggilnya Ica, Ica Bale Endah ya. Suka hadir ketika Bunyi ngaos di seputar Dayakolot, dia tuh hadir terus sama mamanya. Mama dan putrinya tuh selalu hadir di pengajian. Baik itu Bunyi ngaji di mana itu ya? Di Asofia. Di Asofia itu Masjid Raya Dayakolot. Oh, dia tuh hadir terus. Terus kalau Bunyi ngaji di mana lagi? Di Cikares, atau pokoknya di seputar Balenda saja. Itu rata-ratanya dia hadir kalau tidak ada tidak ada halangan. Halo, ada yang Tuti Aisyah ya. Selamat datang pagi-pagi begini. Kepada ibu-ibu yang biasanya udah nyangu jam segini, jangan terhalang nyangu-nyangu ya. Ikut live sama Bunyi ya. Yang hadir di live ini silahkan yang mau menyelipkan pertanyaan boleh. Mudah-mudahan waktunya keburu ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dulu dari Rika atau Ica Bale Endah. Bismillah katanya. Bunyi sehat. Alhamdulillah. Hesi Hasana oke. Neng Hesi Hasana nih. Neng Hesi Hasana itu yang suka ikut-ikut ke Bunyi kemana? Jawa Barat Kukurilin. Alhamdulillah nyimak Bunyi, iya oke, terima kasih. Kita belum ada jadwal lagi, pokoknya untuk bulan Desember nih, untuk semua ya, untuk siapapun ini, Bunyi ada tampil di Pusdai, ya. Sok yang banyak dong yang hadirnya di mana-mana ajakan. Karena kalau di Pusdai itu seneng banget ya, ada datang yang 2 mobil. Fitriyanti sedang menonton, terima kasih Dedi Sutariat. Siapakah ini?
Aa, Aa bunyi kemarin sampai jam berapa ya? Jam segitu pokoknya mah. Keliling-keliling, muter-muter, alhamdulillah ya. Jadi Sutariat sedang menonton Fitriyanti. Fitriyanti, orang mana Fitriyanti itu? Alhamdulillah nyimak bunyi iya, oke ya. Nah, Neng Hesi Hasanah mah suka ikut ke bunyi keliling Jawa Barat sama grup Mujahidah ya. Grup Mujahidat yang belenyeng kan itu, belenyeng ke sini, seneng banget. Ya Rodia sedang menonton, terima kasih ya. Jadi live-nya bunyi sekarang lain daripada yang lain. Pertama di mana? Di rumah. Di rumah. Yang keduanya pagi-pagi banget. Nah, kayak kerjaan gitu jam segini. Ya justru itu harusnya ada pengajian jam segini, tapi ada di cancel karena yang mengundangnya ada sesuatu halangan. Bismillah hadir bunjiku, sehat selalu. Iya, amin ya rabbal alamin. Nolis, waduh, Nolis Suhartini ningamprah menyimak sahabat bunyi di perkuliahan dulu. Nolis Suhartini sedang menonton, makasih ya. Kapan kita ketemu lagi? Ada reuni kek? Meninggal sama sekali nggak ada reuni sih ya. Fitriyanti abdi di Bojongloa Kidul bun. Oh iya. Biasa bunyi itu yang orangnya pelupa gitulah. Tentang nama-nama orang, tentang nama-nama tempat. Ya Allah. Kantor Tepang menuju di Masjid At-Ta'awun. Oh iya. Makasih ya. Ya kita lanjut ke pertanyaan yang Rika ya. Kita padukan di sini. Jadi bunyikan susah tampil di sana apa di haji online, pengajian online itu kan orangnya banyak itu ratus-ratus sampai berapa ya? Kurang lebih 500 orang dari 2 grup ya, kurang lebih. Nah, sekarang terbengkalainya kenapa? Karena kesibukan bunyi banyak pertanyaan yang belum kejawab, terbengkalai. Jadi bunyi mikir gimana nih? Oh, dipadukan sama live. Jadi satu kali waktu bisa membahas 2 garapan. Begitu ya. Mangga untuk Neng Rika ya tadi. Bunyi sehat-sehat, alhamdulillah. Semoga Bunyi dan semuanya yang ada di grup ini sehat-sehat. Ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih doanya ya. Untuk semua pencinta pengajian online tuh didoakan sama Neng Rika. Bunyi mau tanya, misalkan ada seorang, misalkan, ini bukan misalkan pasti ada, makanya disampaikan ke Bunyi. Ya kan? Misalkan ada seorang ustadzah, oh ya, ustadzah seseorang ahli pengajian tapi perkataannya selalu menyakiti hati orang lain. Oh iya, kok ada ya? Jadi seorang ustadzah tapi kalau ngomong tuh celetak-celetuk ngeunah ehe teu ngeunah eon, itu ya istilahnya. Ngeunah ehe teu ngeunah eon bikin orang sakit hati aja begitu. Makanya judulnya celetak-celetuk ngeunah ehe teu ngeunah eon. Dia enak aja ngomong, tapi ketika dia udah selesai ngomong yang lain merasa luka hatinya. Dan ini adalah seorang ustadzah. Astagfirullah. Istighfarnya harus gede banget ini. Kenapa? Karena seorang ustadzah itu yang menyampaikan, yang memberi ilmu sama orang lain. Masa sih? Ilmu dengan perilaku tuh harus sejajar. Kalau dia menerangkan di podium capetang, dia harus berusaha tampil pikar sepen pikat cintain. Siapa? Orang-orang yang ikut. Karena mereka itu dengar, mengikuti kan seperti itu ya. Tapi bagi dia itu perkataan biasa kali. Oh iya. Jadi mereka dia udah biasa. Nah itu yang lebih parahnya tuh udah biasa. Kalau 1 kali 2 kali itu bisa dimaafkan, ini udah biasa kayaknya ya. Apalagi biasa berarti kalau menyakiti 3 orang bisa lah kalau biasa. Lebih dari 3 orang udah dijadikan kebiasaan kayak gitu bahaya itu ya. Halo, ada Lilis Rahmawati sedang menonton, makasih. Nyimak Bunji, di mana sih? Bu Lilis Rahmawati di mana? Di mana? Makasih ya kehadirannya. Lanjut lagi ke Neng Rika. Pertanyaannya, apakah semua amalnya akan hilang di hadapan Allah? Terus yang harus kita lakukan bagaimana? Ya, menghadapi orang kayak begitu mungkin ya. Gitu. Apakah hilang semua amalnya? Jadi Sutariat Benjiku, maaf ada pertanyaan dari Mustami. Lihat lainnya mana? Coba ya. Waduh, mana-mana pertanyaannya. Kalau sudah tua usia sekitar 70 lebih katanya. Kalau di rumah sholat bisa tapi sambil duduk. Tapi Jumatan sudah enggak. Apakah ada rukhsah atau harus tetap ke masjid? Oh, laki-laki berarti ya. 70 tahun usianya. Waduh, alhamdulillah udah dikasih bonus sama Allah ya. Kalau Rasulullah 63 tahun. Kata Rasul itu kalau umat
kaula itu nggak jauh-jauh dari Rasul itu bisa 63, bisa 65 atau kurang dari itu. Ini udah 70 tahun. Masalahnya kan mau ke masjid tuh, karena masjid itu dititipkan sama Allah buat laki-laki. Hayo laki-laki datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Tapi ini ada apa? Ada sesuatu yang nggak bisa datang ke situ, apa sakit ya. Maka kalau ditanyakan apakah ada rukhsah, ada AA ya. Yang tidak diwajibkan untuk masuk ke masjid itu satu, yang perempuan, 2 yang sakit, 3 anak kecil. Jadi bagi 3 kelompok itu tidak diwajibkan masuk ke masjid untuk berjamaah ya. Nah, karena ada udurnya itu. Yang satu adalah tadi yang tua renta. Yang tua renta berarti udah lemah. Yang keduanya mohon maaf. Yang ke satu istri tidak diwajibkan. Yang kedua adalah yang sakit. Yang sakit tuh yang 70 tahun tuh, ya itu termasuk sakit juga kan, udah susah melangkah, susah duduk gitu kan. Jadi di rumah aja. Itu termasuk rukhsah. Yang satunya lagi anak kecil. Anak kecil nggak wajib. Tapi kenapa suka dibawa sama bapaknya? Kan itu pendidikan terhadap anak itu sedini mungkin, makanya dibawa itu anaknya ke masjid. Tapi juga harus pinter-pinter bapaknya itu. Nah, anaknya jangan kacau banget di masjidnya, kukurilingan, muter-muter, ngeganggu orang sholat. Nah, ini harus ada trik-trik tersendiri. Seninya bagaimana supaya anak itu nggak kacau-kacau gitu ya. Ya itu pertanyaannya langsung dijawab. Lilis Rahmawati Bale Endah. Oh iya. Pasti sering ketemunya sama bunyi Umana gitu, tanya mohon maaf. Ya kembali ke Neng Rika. Neng Rika tadi pertanyaannya gimana itu, apakah habis semua amalnya? Enggak sih ya. Enggak seperti itu karena kita mengenal ayat yang begini nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu surat Az-Zalzalah di bagian akhir ayat ke-7 sampai ke-8, 2 ayat. Halo Ibu Suningsi, Pangalengan. Kalau ke Ibu Suningsi mah ingat terus ya. Insya Allah. Kenapa ingat terus? Pertama, udah lama banget ya membersamai Bunji di live-live dari dulu. Yang keduanya, Ibu Suningsi itu adalah murid Bunji di Tamhid. Dan sering ketemu di mana? Kalau pengajian di Pangalengan. Jadi Alhamdulillah, Ibu Suningsi Bunji terus ingat. Alhamdulillah. Yang lain mohon maaf, bukan dimomorekan. Ya itu ya, baru sampai situ ingatnya sama ibu ini, begitu ya. Halo Pangalengan, gimana? Dingin jam segini Ibu Suningsi? Katanya sih ceritanya sekarang di mana? Di Pangalengan udah tidak sedingin dulu katanya. Jadi Sutariat alhamdulillah jazakillah Bunjiku live ini izin langsung diteruskan ke penanya. Oh iya, ke penanya. Iya, boleh ya. Makasih AA yang sudah memberi fasilitas kepada orang-orang yang mau bertanya. Kan ada kalanya orang yang mau bertanya tapi malu. Dia mau bertanya dong, mumpung ketemu sama Bunyi mau bertanya tapi ditagih tuh. Kayak kemarin Bunyi ada apa ya kemarin? Ada pembinaan di mana sih? Di Cilampeni ya. Itu kan dibuka ruang pertanyaan, tapi kayak malu-malu ibu-ibu teh. Karena untuk bertanya langsung itu tidak mudah ya. Mereka tuh suka gember gitu, suka gempur ngadeg-deg gitu. Di asongan mic lagi. Wah. Siti Nur Hasanah sedang menonton. Oke, di mana Siti Nur Hasanah? Neng Sofia Munawarah. Wah, ini anak Bunji nih. Di Pangalengan juga. Aduh, sehat anak-anak Bunji. Anak Umi ini mah nyebutnya Umi bukan Bunji. Neng Sofia Munawaroh dan satu lagi Sofia, satu lagi ini siapa ini? Opi. Ini Opi apa Ica sih? Tuh udah itu adik kakak, sepupu tuh ya. Tuh namanya hampir sama, coba bikin bingung gini, suka ketukar-tukar. Pokoknya nama eta Opi ya. Opi sama Ica. Mudah-mudahan sehat semua ya, keluarga besar juga. Salam. Bunyi belum bisa ke sana. Aduh, kapan? Nanti kalau Bunyi ke sana pokoknya mah ada ini, ada apa tuh? Sirung kota kiciwis. Udah tahu ya. Masakannya pasti ada kiciwis yang dioseng-oseng. Halo, barang siapa yang yang ingin tahu kesenangan Bunyi itu adalah oseng-oseng kiciwis ya. Selain hulu peda. Siti Nur Hasanah Bojong Malaka hadir. Oh, Siti. Oh iya, Bojong Malaka deket ya, Bojong Malaka. Ovi, tuh kan Ovi. Vi itu anakmu udah segede apa?
Uminya gimana nya? Anak-anak udah pada nanya, "Mi gimana? Kapan dong ke kita jalan-jalan?" Sekarang kan menghadapi hari libur nih. Mudah-mudahan Allah kasih izin ya kita kumpul di mana gitu. Di Pangalengan kah? Di Ciwidey kah? Di Sikang Usman? Ataukah di Oca, di Gunung Puntang, di mana itu? Yang jelas kalau ketemu harus ada botram dan di antaranya ada oseng kiciwis. Oh, Opi salam sama bapak dan ibu ya, sama semuanya. Sama anak-anakmu mudah-mudahan soleh-solehah ya. Lanjut ke Neng Ica. Neng Ica, karena tadi ada 2 ayat kan, 2 ayatnya yang tadi fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah kan begitu ya. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan mithqala dzarratin sekecil apapun, itu yang mengartikan ada biji sawi, ada apa sih pokoknya benda yang kecil, tapi bunyi punya benda yang kecil banget, apa itu debu debu ya. Kalau kita ada seperti ini nih bunyi di ruangan ini, di ruangan rahasia, ruangan khusus. Nggak ruangan sih, ini mah yang seaya-aya we gitu. Kalau kalau ibu-ibu, bapak-bapak lihat tuh banyak tempelan-tempelan di situ tuh, foto-foto banyak. Wah, ada apa itu, ada sertifikat-sertifikat ngejeng-jreng itu apa tuh lah, pokoknya banyak kenangan di ruangan ini ya. Ada di depan Bunji ada foto banyak banget, ini adalah taskil Bunji ya waktu iya waktu Bunji jadi ketua tuh, ada duduk dengan para penasehat di depan sini. Ini ada suami, ada siapa di sinilah, ada anak-anak, alhamdulillah ya. Siti Nur Hasanah, Neng Sophia Munawaroh, oh iya, Opi ini benar yang tadi ya. Jadi karena ada 2 ayat itu, jadi ada 2 ayat itu sama ya, ada fama ya'mal, di bawahnya ada ya'mal. Terus ada mithqala dzarratin ada juga. Kemudian yang terakhirnya ada yaroh, yaroh ada ya 2. Tapi yang membedakan 2 ayat itu, satu khairon, satu syaron ya. Jadi kalau khairon itu kebaikan, kalau syaron keburukan. Jadi yang 2 ini akan terbalaskan di hadapan Allah nanti ya. Jadi kalau tadi seorang ustadzah itu satu waktu dia ceramah, dia dapat pahala dari ceramahnya ya. Cuman kurang mawas diri aja sih ustadzah yang kayak begitu itu ya. Harusnya malu lah, masa sih. Masa seorang ustadzah gitu kalau ngomong suka nyelekit. Padahal dia membahas loh pasti di dalam hadis Rasul tuh yang paling dikenal tuh man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut kan begitu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka ngomongnya dengan baik-baik, khairan, ngomong yang baik. Kalau tidak baik mah mending cicing begitu. Apa dia lupa ya ke hadis yang itu? Aneh ya. Itulah setan. Jadi setan itu nggak pilih-pilih ya, mau menggoda siapapun aja digoda aja. Kebetulan yang digoda siapa? Ini adalah ustadzah. Aduh sayang banget itu ya. Jadi tidak habis semua lah, karena kita nanti akan ditimbang ya, Neng Rika ya. Jadi nanti ketemu dengan Allah ditimbang yang baiknya segimana, yang buruknya segimana ya. Cuman yang takut-takutnya ya, karena tadi udah biasa nyelekitkeun hate batur gitu, maka bisa jadi, waduh kalau tadi ceramah nilainya 7, terus nyarekan nganyerikeun baturnya nilainya jadi 8, kalah dong ya. Kalah dong 8 sama 7. Bisa saja seperti itu, apalagi ini ada di seorang ustadzah. Apa dia lupa ya dengan pertanyaan Allah yang begini nih? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitaba afala taqilun. Kan gitu ya. Kenapa ya kamu itu memerintahkan baik pada orang-orang, tapi kamu sendiri melupakan diri kamu? Padahal kamu membaca Alkitab loh. Afala taqilun? Apakah kamu tidak berakal? Tah itu. Itu namanya teh pedas dari Allah itu ya. Pertanyaan yang nggak harus dijawab, tapi harus harus dihayati, dimaknai. Kenapa Allah menyebut seperti itu? Jadi ku teu pantes nih orang yang punya ilmu, baca kitab, terus dia itu menyuruh baik sama orang lain. Ya kan kalau dia ceramah pasti nyuruh baik sama orang lain. Ibu-ibu sedekah yuk, ibu-ibu hati-hati ya kalau ngomong nggak boleh menyakiti orang. Ari dina gerna manehna nu menyakiti orang itu. Berarti dia sudah melanggar itu ayat yang tadi kata Allah teh, nggak malu gitu, nggak sampai ditanyakan apalah takilun, kamu tidak berakal. Aduh, ini pedas loh sebenarnya.
Apa maksudnya tidak berakal itu? Kamu punya akal tapi tidak digunakan. Apalagi akal seorang da'iya, seorang ustadzah itu kan lebih baik dari yang lainnya. Ini mini murudul banget itu tuh yang apa yang itu yang ngecat. Ini murudonya jam segini. Bunyi kalau murudonya ngecat jam segini karena tahu jam segini belum pergi mungkin ya. Nanti pas dibuka brudul. Makanya ke ibu-ibu yang ngecat ke Bunyi yang bertanya yang apa itu suka ngantri begitu, maaf ya. Maaf banget seperti itu. Neng Linda hadir. Neng Linda, halo Neng Linda di mana? Itu ya buat Neng siapa? Neng Rika begitu. Jadi tidak habis ya. Amalannya tidak langsung habis, tidak. Tapi nanti ditimbang dulu dong. Kan kita nanti di akhirat tuh ada alam-alam ya, ada alam kubur, alam ba'ats, alam mahsyar, alam hisab. Nah, itu hisab dihitung-hitung. Alam hisab, alam jaza. Aduh, ini sahabat di PPI. Sahabat di PPI 81 Banjaran. Wadedeh. Pagi-pagi udah nelpon. Teh Ella, ini yang dari YouTube kemarin, boleh nggak disebar, di-share? Terus Bunji jawabnya, ya boleh lah, makanya dikirim, sok di-share lagi. Nah, ada ibu-ibu yang tidak bisa hadir ke pengajian, yang tadi mungkin kayak sudah tua, kan ada banyak itu ya murid Bunji yang di mana itu teh yang di tadarus, kalau ketemu tuh suka meleleh air matanya teh, bari ngagabruk. Dia udah gemeteran gitu ya. Berdiri aja udah gemeteran, kadang pakai kursi roda. Pas ketemu dia suka memeluk sambil nangis. Neng, hapunten ibu tetes tetiasa ka masjid begitu. Aduh, suka sedih ya. Jadi kalau nanti Bunyi ceramah kayak begini atau apalah, dikirim sama mereka, oke, Bunyi mah seneng aja ya. Nggak pakai syarat-syarat, enggak lah, sok di-share aja ya. Di-share aja biar mereka yang tidak hadir di pengajian bisa mendengarkan dengan baik seperti itu ya. Tama buat si Wadedeh yang ada di Garut. Nah Wadedeh di mana sih? Wadedeh itu suka keliling-keliling, muter-muter, dia tuh sehat ya, ada di mana-mana. Wadedeh di absen nih sama Teh Ella, di absen. Di mana ini di live ya. Nanti dikasih linknya ya. Iya. Mangga itu yang kedua ya. Sekarang kita aduh itu siapa lagi? Ya Allah, banyak banget. Yang ketiga dari IR. IR itu yang di mana ya? IR. Soalnya kemarin mengundang Bunyi tapi nggak jadi. Ini nih, nggak jadinya kenapa? Ada sesuatu halangan ya. Maka putranya ngecat, hapunten pisan ada sesuatu yang jadinya gagal. Belum ada izin Allah ya, belum ada izin Allah. Oke, sekarang apa Bu Ai naros kenaon Bu Ai? Bentar ya, aduh, ini ada anak Bunji lagi si cantik. Lias Winata Soreang. Halo, Bunyi kemarin ke Soreang neng Lia. Ada keperluan sih di situ seputar pasar Soreang. Ada sesuatu yang dicari abis dari pembinaan di apa itu teh di Cilampeni. Terus parkir di apa itu teh masjid yang di sudut itu, masjid yang di sudut. Udah gitu Pak supir nunggu di situ, Bunyi ke sana dulu jalan-jalan. Udah lagi di panas terik matahari gitu ya. Ke sana emot sih kan yang lihat. Tapi yang dia mah ada di penyirapan itu jauh banget. Yang hilap dari di Bunyi apanya? Jalan kacidanya. Bukan hilapnya kalau penyirapan itu suka mentok sana mentok sini. Itu ke mana sih ada jalan ke sini ke kiri ke kanan. Kemana ini teh? Sampai muter-muter geningan. Begitunya Bunyi mah kalau mau hadir ke pengajian itu mau bawa supir nggak bawa supir sama itu. Muter-muter dulu namanya teh eta teh naon tawaf dulu ya. Rias Winata sedang menonton. Oke, makasih ya. Agis Estri, alhamdulillah Marga Hurip menyimak. Oh, Marga Hurip. Marga Hurip tuh daerah Banjaran, PC Banjaran. Makasih ya kehadirannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bu Ai-R. Bismillah. Mugia Bunji Adeni. Nah, Adeni tuh adminnya Bunji, terus yang suka bawa-bawa Bunji ke se-Jawa Barat. Terus dia mah suka bilang bodyguard-nya Bunji. Oh ya. Bodyguard anak Bunji itu teh Adeni teh. Nah, mugia Bunji Adeni sareng sadayana wargi nu aya di grup ieu sehat salamina. Jadi Bunji teh ada grup online ya, grup online. Nanti yang paling seru buat grup online itu di bulan Ramadan. Kenapa serunya? Karena Bunyi tadarusnya dimasukin ke situ setiap hari 20 hari itu ya.
20 hari pagi-pagi ba'da subuh. Breng, orang-orang yang datang, senang banget sampai rame tuh di masjid itu. Ya Allah, sebentar lagi mudah-mudahan kayusuan ya. Nah, di bulan Ramadan itu ada sesuatu yang beda. Kalau hari-hari biasa kan biasa aja tadarus di situ. Kalau itu direkam jadi bunyi sambil ini ngerekam sendiri, ngamera sendiri. Seperti itu. Tapi mungkin nanti nggak tahu sambil live begini atau kayak gimana nanti. Kita lihat ya, karena harus ada perubahan dari waktu ke waktu ya. Siapa kenapa atau bunjiku nggak mampir Mama Sono katanya. Iya, aduh gimana tuhnya. Mau banget ketemu sama Mak. Anehnya kalau bunyi ke sana kurunyung begitu neng dianya ke Mama gitu. Nggak ada pengajian lah. Ngurunyung aja ke sana. Begitu ingin ya, kayak begitu itu, nggak tahu, satu waktu mungkin, insya Allah ya. Salam ke Mama, mudah-mudahan sehat selalu ya. Soalnya di Pangalengan, di Soreang jarang ada pengajian atau bongana, jadi nggak ketemu jeung bunci. So kalau ada pengajian mah ya, siapa tahu atau ada lolongkrang gitu, tapi ngulemnya jangan didadak begitu ya. Lanjut ke mana nih? Ke Ibu Ai ya. Terus Bunji abdi bade tumaros oke. Dupi masalahna kieu. Dupi masalahna kieu ya. Abdi gaduh tetangga jangan ditatangi begitu. Tetangga aja tetangga ya. Jangan dilemeskeun, enggak ada lemes tetanggi ya. Tetangga jadi tetanggi. Berarti olahragi dong. Bu Ai ya. Aya tetangga anjeunna ngabangun bumi, dugi kas diseepkeun tanahna. Nah, ini masalah tetangga teh sok rumit. Tetangga itu ya harus tahu hak-hak tetangga, kewajiban tetangga kayak gimana. Karena bab tetangga itu dibahas di hadis banyak sekali pembahasan tentang tetangga itu ya. Nah, sok lanjutkan cina. Jadi ngabangun rumahnya diabisin semuanya tanahnya, temboknya dibelanwir. Oh ya? Pami anjeunna bade ngadangdosan bumina, salamina nincak kana teras abdi. Waduh, tidak beretika banget ini ya. Nincak kana teras abdi. Yuyun Yuningsi halo di mana? Ibu Yuyun Yuningsi di Cigado ya. Ketemu sama Bunji di mana kemarin terakhir di Asopia ya. Halo Bu Yuyun Yuningsi yang setia menjadi pendengar setia menyimak Bunji Cigado oke. Ciangket Cigado Ciangket. Iya Bu Yuyun iya makasih ya. Kita ketemu lagi nanti di daerah mana kalau mau ketemu sama Bunji di daerah mana yang deket ya? Oh di ini di komplek wartawan bentar lagi ya hari Selasa keempat insya Allah. Oh besok ya Selasa keempat. Loh nih ada kalender Selasa keempat. Oh ketiga besok mah Selasa yang akan datang. Selasa besok mah di PD Persistrik Kabupaten Bandung dengan murid-murid Tamhidul Mubalighot ya. Siapa ini Nina Mutmainah ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sehat-sehat sekeluarga. Lanjut. Jadi karena dia habisin tuh tanahnya itu. Jadi kalau ada keperluan apa-apa teh ya nincak karena teras tetangga itu yaitu teras Ibu Ai. Ya iyalah jengkel dong kalau kayak begitu. Kenapa itu ya? Tapi Bunyi nanya pamit dulu nggak dia? Nina Mutmainah nyimak Bunji. Oke. Ya, makasih ya. Sok di Bandungan. Ini sambil membuka pertanyaan yang ada di grup online ya. Nah kalau ngadangdosan buminya salamina nincak kana teras abdi tuh hiji waktos nu didamelna teh nincakan barang-barang abdi nu disimpen di teras. Gimana itu dipipir ya dugi ka pararotong. Ini mah benar-benar dugi ka pararotong kamari 3 dinten kalangkung tos ger deui ngadamel ngadamel seluk atanapi cakar ayam. Eta mah bun bata besi adukan kai pasolengkra di teras abdi ieu. Cing kaledeprukna sapatu bot nu kotor tos sanes dongengkeun abdi alim pacogregan tapi terus terang abdi teu ridho. Nah, ini dia ya. Tapi terus terang teu ridho iyalah kalau Bunji juga kalau begitu pasti Bunji gak ridho. Ya kan itu hak kita. Hak kita boleh kita tidak ridho, bolehlah. Kita menjaga harta kita itu ibadah loh ya. Nu bade ditaroskeun ada Neni Cepridayani, Neng Haji Neni. Aduh.
Tuh, belum ada minum ini teh udah, iya bunyi nuju live nya, live sareng dipadukeun sareng ngawaler patarosan di grup online. Bunyi teh henteu ngelo-ngelo ka sakola nuju memeres nilai sekarang. Sakedap deui mudah-mudahan kelar dinten ieu, mudah-mudahan kelar, nilaina disangakeun. Mudah-mudahan sararehat ya, usadah-usadah anu rajin ngawas ya, semuanya sehat, guru-guru semua. Ada Apong Komaria sedang menonton, terima kasih Apong Komaria, alhamdulillah nuju nyimak bunyi oke. Di manakah dirimu? Ya, siapa tuh? Lia Swinata, iya nanti mau usul ke PC pengen bunyi yang isinya. Oke. Jangan didadak. Jangan didadak ya. Biar kita bisa ketemu. Sok, mudah-mudahan usulnya diterima. Soalnya bunyi paling tidaknya bisa ketemunya kalau begitu, kalau ada pengajian. Kalau ngahajam, aduh gimana ceritanya tuh. Wilujeng enjing bunyi sono. Sami-sama nang ngaji neni. Aduh, mohon sami sono banget. Sampai lupa deui kitu teh kumaha tah carana kitunya jajan mie baso. Kumaha carana jajan apa eta teh? Bakso tahu ya. Dan bertengger di kantor kita ya. Aduh ini sok resep itu ngariung. Mohon tos lami banget. Insyaallah hiji waktu tepangnya. Sono kembali. Ina Asyaroh. Nah, di mana nih? Ina Asyaroh di mana? Sedang menonton, terima kasih ya. Iya seperti tadi cenah bunyi abi kedah kumaha mayunan tatangi tetangga sapertos kitu. Hei payunan tanyain, nggak boleh takut, itu hak kita loh ya. Sanesian pacogoregan dibetul, ada suaminya enggak? Suaminya ada Bu Ai? Ada suaminya enggak? Suaminya anaknya kayak yang udah dewasa, omongin dong, ini jodohnya apa ditabayunkan, dijelaskan, dimusyawarahkan, nggak boleh. Nanti tersiksa loh terus seperti itu. Ini tetangganya nggak ngerti banget sampai nginjak-nginjak apa gitu sampai potong-potong tadinya. Itu kan udah mengganggu hak orang lain. Dan kita sebagai umat Islam harus menjaga diri sendiri, hartanya dijaga dong, itu ibadah ya. Diomongin baik-baik ya. Kita datang ke sana atau jangan sendiri, kalau takut jangan sendiri. Mau dengan bunyi. Waduh gaya. Siapa itu bunyi? Tetangga tuh siapa itu? Pipiluan gitu ya. Ina Asyaroh alhamdulillah tiasa manco saparantos dinten kamari pendak di Cilampeni. Oh ya, berarti ini yang baru ya. Makasih udah bisa gabung. Iya, makasih banget. Kemarin kita di Cilempeni seru ya. Seru sampai segala sesuatunya. Menyenangkan pokoknya. Judulnya adalah pembinaan. Pembinaan daiyah. Tapi daiyahnya sedikit. Tapi digabung dengan Taskil Cilempeni. Seru juga. Makasih atas segala sesuatunya. Orang-orang Cilempeni baik banget semuanya. Sip ya. Nah ini dia yang sudah lama banget. Umi Kulsum. Nih, linggihnya di mana Umi Kulsum itu? Di Sukabumi. Istrina Abah Yamin. Siapa coba yang nggak kenal sama Abah Yamin? Ya mudah-mudahan sehat ya, mudah-mudahan sehat, sukses, segala sesuatu yang di dalam cita-citanya itu, Abah Yamin, mudah-mudahan sehat semua insya Allah ya. Kita mah selalu paham dengan keputusan Allah apapun. Mudah-mudahan keputusan yang terbaik ya. Bunyi mah mendoakan aja apa segala sesuatu cita-citanya. Sing tina kanan bari ene dina berkah Allah. Begitu kan? Ibu Umi Kusum, kita ketemu lagi kapan belum ada jadwal ke Sukabumi, pokoknya mah belum ada. Dari kejauhan aja peluk ya. Seperti itu. Devi Sunarsi ini mah orang dahulu banget dan orang sekarang banget dan orang dekat banget, banyak bangetnya. Ibu Devis itu bunyi mah suka panggilnya Ibu Heri gitu ya. Pernah sih rada-rada bingung kok namanya Heri gitu. Mas saya perempuan namanya Heri. Ternyata Pak Heri itu suaminya. Halo, maafkan aku. Yang jelas adalah Ibu Devis Sunarsi. Kakaknya kenal banget juga di mana di daerah Sukabirus ya. Ibu Devis Sunarsi. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti di awal bulan. Karena kalau ke Masjid Al-Jihad, judulnya Masjid Al-Jihad, ada di Komplek Banjaraharja, atau yang suka disebut Sirah Ranca. Dari bunyi deket, cuma berapa menit gitu. Tapi, kalau mau pengajian yang ngagebret hujannya, atau ngajian tuh bunyi teh. Makanya dijemput teh ku motor, hujan ngagebret. Atuh pakai grab mobil ke sana. Neneng Juarsi sedang menonton. Terima kasih. Pokoknya salam buat orang Banjaraharja. Kita ketemu lagi insya Allah di Selasa ke-1 bulan Januari. Mudah-mudahan ya. Ada izin Allah.
Sok mangga tadi untuk Bu Ai R itu harus dibetulkan ya, karena kasihan juga dia mereka juga tuh dosa terus itu, mengganggu hak tetangga itu. Kita bayangkannya begini aja lah, bayangkannya begini, kita ngalungkeun tangkal cau, apa, sana tangkal cau naon itu, kulit pisang. Kita tuh udah makan pisang, makan kulit pisang, udah makan pisang itu si kulitnya di kalawang alungkeun ka tetangga tanpa tahu tetangganya lagi kemana gitu. Nah, karena nggak ada Allah gitu di situ. Allah ada gitu di situ, ada lah. Allah itu kan wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah itu tidak pernah lengah dari apa yang kamu lakukan. Jadi Allah itu kan basirun, maha melihat. Nah, nggak ada apa coba yang bisa menghalangi penglihatan Allah, nggak ada. Langit segede apa, laut segitu luas, tetap penglihatan Allah itu mencorong. Jadi tahu kita ketika kelawang we, agak-agak julid gitu ke tetangga, kelawang we kulit pisangnya dialungkeun. Ini mah lebih dari kelawang kulit pisang tadi, sampai menginjak-injak terus. Oh, itu tadi kedepruknya suara sepatu bot-bot sampai mengganggu banget. Ya jangan dibiarkan, datang ya ke rumahnya. Kalau nggak datang, ya datang sih bagusnya. Uluk salam, terus disebutkan maksud dan tujuannya itu. Tapi Bu Ai jangan sendiri ya, sama anak yang sudah dewasa, yang laki, yang bagusnya yang laki ya. Terus juga kalau ada suaminya, kalau nggak ada mantunya, siapa aja yang bisa di situ. Kalau mau ngabring banget jangan, nanti takut ada cerita begini. Abdi diontrog ya ku Bu Ai. Nah, kalau takut begitu ya, kita itu apa, tawasobil haki itu judulnya ya. Tawasobil haki wa tawasobi sobri. Tahu banget kan kita ayat yang itu ya. Allah itu seperti mengancam. Orang-orang itu terancam dengan waktu. Umi Kulsum, alhamdulillah tiasa manco ti Sayati. Oh, nah jadi Sayati. Oh, hatur nuhun doanya, iya. Selalu ya doanya. Sekalipun jarang ketemu sama Mbah Yamin, sama Umi Kulsum, tapi doanya bunyi terus gitu ya. Untuk sahabat-sahabat tercinta. Jadi Kak Abah Yamin teh kakak bunyi. Makanya itu kakak kelas. Waktu bunyi di kelas 1 Mu'alimin, Abah Yamin di kelas 2. Waktu itu belum tahu ke Ibu Umi Kulsum. Nggak tahu waktu itu mah. Taunya sekarang. Ya, mudah-mudahan lancar-lancar aja, berkah Allah selamanya menyertai Abah Yamin dan Ibu Umi Kulsum. Amin ya. Ada antik kue. Bismillah. Bunyi saya mancau. Nah, ini adalah siapa ini? Moga sehat walafiat ya. Ini adalah murid Bunji dulu di Mu'alimin pernah ya, tapi tidak selesai ya. Tidak selesai kah atau bagaimana? Sekarang rumahnya di mana gitu, udah agak jauh dari Bunji. Ya, apapun itu, mudah-mudahan sehat selalu. Sok dirintis kembali ya, ilmu-ilmu yang ada dikembangkan kembali. Yang paling penting ada perubahan ke arah yang lebih baik, terus baik di dalam segala hal pokoknya. Hadir-hadir di pengajian itu modal dasarnya. Jadi jangan jauh dari majelis salim, jangan jauh dari orang-orang soleh, jangan jauh dari orang-orang yang hebat ya. Untuk ini mohon maaf kalau salah nyebutnya ya, atau salah salah siapa ini Ibu Antik teh gitu, atau yang mana gitu ya. Makasih. Itu ya buat Ibu Ai R. Bunji doakan mudah-mudahan menjadi solusi terbaik ya. Karena kalau tidak ditabayunkan seperti itu, nanti Bu Ai tersiksa terus batinnya. Kan kayak tadi mau ngomong takut pacogerekan, ini kesalahan loh, kesalahan ya. Kesalahan. Kenapa kok didiamkan seperti itu? Kan akhirnya seperti itu, orang yang nggak ngerti itu kalau dicuekin bukan malah berpikir bagus, malah jadi nanti ngelunjak, tahu nggak ngelunjak? Itu judulnya ngelunjak, enak aja sama tetangga itu nggak boleh begitulah. Kalaupun dia seorang apa-apa ya. Bahkan dia menghabiskan tanahnya semuanya. Itu karena apa? Iya, kepentingannya dia seperti itu. Kita punya kepentingan, ya punyalah. Kepentingan kita itu apa ya? Termasuk tadi menjaga harta kita ya. Seperti itu. Eis Rukoyah. Eis Rukoyah sedang menonton. Terima kasih kehadirannya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat dari Bu Ade Mekarsari BE. BE teh apa? Bale endah. Ibu Umi Kulsum salaresna ayeuna mah tiasa
dipidanakan. Tuh kan ahli hukum ya bayamin itu. Tuh. Ini nih ada apa pencerahan buat Bu Ai yang tadi ya. Saleresna ayeuna mah tiasa dipidanakan, perbuatan tidak menyenangkan tapi leres lebih baik ditabayunkan heula. Tuh, nih, bener kan? Jadi mengganggu hak itu dari Islam itu dari dulu sangat dibahas gitu. Mengganggu hak orang lain gitu kan. Judulnya antara Islam dengan Islam itu tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling mengganggu gitu kan. Itu hadisnya panjang banget itu. Jangan siri balieurkeun, jangan siri marah, jangan siri benci. Tapi wakunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Yang bersaudara teh yang di mana? Yang sopan, yang santun, yang gak seenaknya kayak tadi tuh ya. Makasih Ibu Umi Kulsum tuh. Kalau kita main pidanakan bisa sih, tapi sebelumnya kita punya solusi yang terbaik yaitu apa? Tabayun dulu ya. Makasih untuk Ibu Umi Kulsum atas pencerahannya. Nah, ini yang Bunyi inginkan seperti ini. Kalau dari obrolan tuh saling gimana sih? Saling berbagi. Ya Allah itu ngabring banget atau teteh sararaha. Iya, itu saling. Jadi Bunyi seneng kalau begini. Jadi ada orang yang punya ilmu terus di sini ikut. Jadi saling memberi, saling menerima. Ini yang mendengarkan tuh akan banyak banget ya kemana-mana nantinya ya. Insya Allah Bu Ai, Bunyi mah doain aja. Mudah-mudahan Allah memberi keberanian untuk hati Bu Ai untuk hadir kepada dia itu ya. Kemudian juga anak, mantu atau suami atau siapakah itu orang-orang terdekat Bu Ai pun diberi keberanian untuk hadir di sana. Untuk apa? Sekedar tabayun, silaturahim ya, kemudian tabayun. Mudah-mudahan dengan seperti itu ada perubahan, mereka sadar akan kesalahannya. Emang itu salah? Ya iyalah, salah atuh. Enak saja kedeprak-kedepruk. Kalau boleh kalau boleh Bunji usul, Bu Ai tolong dipagar rumahnya. Sok, rumahnya dipagar. Kalau Bu Ai tidak bisa ngomong kayak tadi, dipagar yang sekiranya bisa menghalangi mereka hadir di teras kita. Oke? Mudah-mudahan Allah ngasih rezeki yang banyak ya. Amin. Kembali ke nomor 4 Ibu Ade. Bu Ade Mekarsari BE. BE teh bale endah, disingkatnya BE ya. Bunyi simkuring oge teu acan terang kuburan pun lanceuk. Oh iya, kuburan pun lanceuk namung ngadoakeun mah teras teras we cenah ngadoakeun mati katabihan. Kadang tiap tos salat teras ngadoakeun sawios kitu bunyi bagus ya. Bagus. Sekalipun itu suami kita udah bukan lagi suami sih sebenarnya ya. Udah pisah kan ada masa idah tuh. Masa idah itu kalau masa idahnya udah habis itu berarti bukan suami kita lagi. Tapi kita terus menyebut suamiku. Bunyi seperti itu kalau mendoakan ya. Kalau mendoakan. Beliau sudah di sana, tapi kalau doakan selalu menyebut li zauji. Bunyi kan punya doa khusus yang Bunyi yang bikinnya dengan bahasa Arab. Tuh panjang banget ya. Mau di wartos-wartos bisa pajarkan hadis, nanti disebut hadis jadi doib nantinya. Jadi judulnya apa itu teh? Bid'ah. Ini siapa yang bikin doa kayak begini? Ini mah doa Bunji, tapi mau tegap gitu pakai bahasa Arab. Jadi digabungkan dengan doa-doa yang lain. Itu ada panjang banget. Indah banget ya. Itu ada kata-kata li zauji untuk suamiku ya. Gak bakalan tergantikan insya Allah mudah-mudahan. Ya, belum tahu kuburannya katanya. Halo, Ella Nurlaila sedang menonton. Terima kasih Neng Ella ya. Si Neng Ella cantik ini teh. Rayena Teh Elis. Ya kan Neng Ella komen dong. Neng Ella yang serba bisa. Neng Ella yang cekatan yang binangkit. Iya, udah cantik teh pintar ya, Neng Ella. Mudah-mudahan sehat ya, sama putrimu tercinta. Iya, cenah teu can ka kuburan tapi ngadoakeun we cenah kitu dari kejauhan gitu. Lilis Sulistianingsih, nah ini, aduh sahabatku Lilis Sulistianingsih Saik, ustadzah ini ya, ustadzah Lilis. Suka lihat-lihat aja weh di situ, di mana di FB dari kejauhan. Tapi komen juga kadang nggak sempet. Yang jelas doa kita saling sambung menyambung ya, kita saling doa aja. Ibu Hajah Lilis juga sebenarnya ini kegiatannya banyak banget ya. Beliau punya wawasan, punya yayasan. Mudah-mudahan lancar-lancar aja ya Ibu Lilis, kapan kita bertemu? Belum bisa. Yang jelas Bunji pernah lihat video ya. Video itu live atau gimana sih? Mana lihat pertemuan itu yang banyak banget orang itu. Aduh, Bunji sampai merinding. Ya Allah, itu acara apa sih? Acaranya gede banget ya, Bu Lis ya?
Bunyi melihat Masya Allah itu banyak banget menghadirkan, apa itu seminar atau apa gitu nggak tahu sih judulnya, cuma wah banyak banget itu. Itu kayak pengajian Bunyi di sana tuh, di mana, di Majalengka. Di Majalengka, Majalengganya Kadipaten tapi ya, di situ ada di rumahnya apa, Bu Haji Yati Firdaus ya. Itu kalau menjelang Ramadan itu ya sampai 1.200 yang hadir. Waduh, pakai pakai polisi, tenaga polisi juga ya, pengamanan dari bapak-bapak polisi. Karena banyak banget gitu. Sampai membludak gitu seperti itu ya. Nah, itu kemarin kalau nggak salah berapa ratus orang tuh yang hadir ya, ratusan orang. Iya. Selamat, mudah-mudahan menjadi berkah ya untuk semuanya. Bu Lilis, kapan kita ketemu? Insya Allah. Kita suka ketemunya di mana sama Bu Lilis itu sama Zoom meeting ya. Zoom meeting kalau ada pengajian di komunitas ibu-ibu itu. Nah, karena sekarang belum ada lagi undangan sama Bunyi, jadi kita belum ketemu lagi ya. Ketemunya di situ. Orang-orang hebat, perempuan-perempuan hebat di situ. Tumplek ya. Untuk yang dipimpin oleh Bapak Haji Jamzam ya, seperti itu. Iya, lanjut ke Ibu Ade tadi, belum tahu kuburannya, gitu. Iya sih, kalau perempuan kayaknya begitu. Kenapa? Karena jangan lupa ya, yang jangan salah, yang tidak boleh ikut itu ketika menghantar jenazah. Jadi jenazahnya masih ada di panggul, digotong, terus kita ikut. Nah, nggak boleh ke kuburan teh eta, itu pun bukan haram hukumnya ya. Jadi yang terbaik bagi ibu-ibu itu nganternya nggak sampai ke sana, sampai pagar aja, pagar rumah, didoakan begitu. Yang terbaiknya yang seperti itu ya. Nah, kalau nanti udah dikubur jenazahnya, kita datang, namanya itu ziarah kubur. Ziarah kubur itu berkunjung ke kuburan. Bolehkah itu? Boleh. Di antaranya adalah mengingatkan kita bahwa kita itu akan mati, seperti itu di antaranya ya. Itu bagi yang kuat. Tapi di sini teu acan wantun Bunji, katanya bade jarah ka makam pun lanceuk teh. Nah, kalau nggak wantunnya apa itu? Takut sedih berlebihan atau apa begitu? Tapi kalau bawa anak kan boleh kan ya, bawa anak, mengenalkan juga kepada anak kita bahwa ziarah kubur itu ibadah, begitu ya. Hadir sama yang lainnya, siapkan doanya yang terbaik, begitu kan. Bahkan bisa jadi syiar bagi orang lain. Jadi berkunjung atau ziarah kubur yang baik menurut Islam teh kayak gimana? Kan itu harus jadi ilmu bagi yang lain ya. Kita cuma di situ berdoa aja, nggak pakai baca-baca Quran, nggak pakai baca-baca sholawat, nggak pakai apa ya? Mohon maaf, bukan bukan tidak menghargai sama yang lain, tidak mengurangi rasa hormat, tapi yang kita pahami begitu kan. Berdoa saja, mendoakan mereka. Dan yang paling dilarang keras, tidak boleh meminta di situ, meminta-minta. Kalau dikubur teh minta sesuatu. Nyuhunkeun anu, panganukeun, minta didoakan. Masa sih nu maot disuhunkeun doanya? Kebalik tuh. Yang berdoa itu yang masih hidup untuk yang sudah mati, begitu ya. Tacan wantun Bunji bade jarah ka makam pun lanceuk. Ya kalau belum berani ya udah berdoa aja yang banyak. Tapi kalau satu waktu mau boleh ya, bagus justru. Diajaklah anak-anak kita atau mungkin cucu-cucu kita supaya tahu oh ini kakeknya di sini nih ya, udah meninggal. Jadi ketika dia berkunjung itu tidak mewajibkan juga, tidak wajib hukumnya. Kalau mau silahkan ya, seperti itu. Untuk Ibu Ade Mekarsari ya. Terakhir untuk siapa nih dari Bu Kokom, Boci nggak pakai L ya, bocil. Kalau bocil mah bocah cilik, kalau ini boci. Boci itu singkatan dari Bojong Cibodas ya, Bojong Cibodas. Nah, coba kita baca. Bismillah katanya. Mugia Bunji dan Adeni itu. Adeni dipanggil-panggil terus karena Adeni adminnya Bunji. Bismillah. Mugia Bunji dan Adeni dan sadaya anggota grup ngaji online. Ayadina kesehatan dan lindungan Allah. Amin. Makasih doanya ya. Amin atas nama semuanya. Bunji punten abdi bade ngawaga waktosna. Oke. Aya nu bade ditaroskeun manawi gaduh hadis pahala orang yang dawam saum. Pahala orang yang dawam saum, pami kadongkapan tamu, teras anjeuna buka, buka dari saumnya ya. Kengeng pahalana 2, karena dawam saum dan menghormati tamunya. Hatur nuhun, jazakumullahu khairan. Hadis yang mana nih ya? Jadi, pemain jami nuju saum sunat, terus datang tamu, terus saya buka.
maka dia mendapat 2 pahalanya, cenah begitu. Dari saumnya dan dari menghormat tamunya gitu, ya. Bunyi takut salah ya kalau, itu redaksinya kayak begitu, yang mana ya? Redaksinya sampai disebut ada 2 pahalanya, yaitu dari saumnya dan dari buka saumnya karena ada tamu, menghormat tamunya gitu ya mungkin. Tapi ini karena redaksinya seperti itu, Bunyi belum tahu itu hadis yang itu ya. Hadis yang itu yang redaksinya kayak begitu belum tahu, takut salah ini bahaya loh ya. Paling Bunyi akan kasih gambaran seperti ini nih ya. Coba sebentar nih. Gambarannya seperti ini. Gambaran nanti akan paham. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Begini kata Rasulullah, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana shaiman falyu fakin kana soiman falyusalli wa in kana muftiron falyat'am." Gitu hadisnya teh. Ada siapa nih? Oh, belum ada ya. Jika salah seorang di antara kamu ya diundang makan, garis bawahi diundang makan. Ini bukan kita yang didatangi tamu. Kalau ini kita diundang tetangga katakan ya. Tapi diundang itu untuk makan. Nah, ya, kalau di hadis ini begini. Ini riwayat Muslim tadi dari Abu Hurairah. Jika salah seorang di antara kalian diundang makan, ya, jadi kita yang datang ke rumah orang, tapi orang yang ngundang itu buat makan, sedangkan kita dalam keadaan saum, begitu ya. Itu kasusnya mirip. Kalau tamu itu datang ke rumah kita menyuguhan. Masa iya sih tamu tuang leueut ai urangna saum, gak enak banget tamunya itu. Jadi orang teh ngiringan buka saum gitu. Kalau masalah yang di sini ya, Bu Kokoma itu mungkin. Kalau Bunyi ini kasih gambarnya seperti ini. Nah, jika salah seorang di antara kalian diundang makan, maka penuhilah undangan tersebut. Jadi kita datang ke undangan itu, ya. Yang mengundang makan itu kita datang aja ke situ. Jika dalam keadaan berpuasa, ya, maka doakanlah orang yang mengundangmu. Itu solusi loh dari Rasulullah itu, ya. Tidak langsung disuruh makan, buka, enggak. Kalau kita datang ke situ, biarkan kita datang menghadiri, tapi pasti sebentar, terus dia pupulih sama pribuminya. Aduh, mohon maaf begitu, karena saya lagi saum begitu ya. Lagi saum gitu. Emang ada kesannya ada sesuatu banget, nanti dibahas di bawahnya ya. Lagi saum, kemudian dia mendoakan orang yang mengundang tadi, kemudian balik ya, pulang lagi ke rumahnya. Bisa seperti itu, bisa mungkin. Kalau seseorang yang bisa ya bisa. Tapi kadang orang berpikir, aduh masa iya sih meni jika beja-beja abdi teker saum itu kan, nah itu ada embel-embelnya yang kurang enak di situ ya. Nah, makanya yang tadi saum itu kan sunat, kalau dibuka juga nggak apa-apa, karena di lain hadis emang ada, Rasul itu menyebutkan bahwa yang disebut saum sunat itu mendadak saum tanpa sahur, mendadak niatnya mendadak boleh, terus mendadak buka juga boleh ya. Kayak begini misalnya, pagi-pagi kita kan agak-agak sibuk tuh subuh itu ya, garap ini, garap itu, tahu-tahu udah lapar nih. Kenapa nih lapar? Pas dilihat jam, oh udah pukul 9. Belum makan apa-apa, tanya deh sama anaknya misalnya. "Aa, ini hari apaan sih?" gitu. Sur putrana teh hari Senin, Mah. Oh, hari Senin. Ya udahlah, Mama belum makan apa-apa, belum minum apa-apa, udahlah mau saum aja. Terus saya saum ngedadak. Nah, boleh seperti itu. Mendadak saumnya tanpa ada niat sebelumnya. Nah, bukannya juga sama seperti itu. Kalau misalnya ada tamu tadi, kita udah saum, bahkan udah pukul 4 sore nih, ceritanya ya. Ceritanya. Kalau pukul 4 sore mungkin agak ada toleransi ya sama tamunya itu. Apalagi tamunya tuh keluarga sendiri. Misalnya ada mertua, aduh mah ini pukul 4, nggak apa-apa kalau saya saum sampai maghrib, nggak apa-apa kan mah ya. Nanti makan malam kita sama-sama ya, begitu. Bisa ya kayak begitu. Kalau sama orang deket itu. Kalau sama tamu yang lain nggak tahu tuh ya. Endah Dwi Muryani. Nah, terima kasih atas kehadirannya, Neng Endah ya, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu, barokah selalu keluarganya ya. Nah, itu jadi tadi datang gentleman ya, datang berterima kasih atas undangannya, terus mohon pamit karena saya sedang saum. Mendoakan aja. Kayaknya dari 10 orang itu, kayaknya dari 100 orang mungkin 1 orang, 2 orang yang bisa begitu ya. Karena dia malu juga sih. Malunya apaan? Hadir cuma untuk mengatakan saya lagi saum. Nah ini agak risih gitu ya, agak risih ya. Nah coba diulang ya.
pami kadongkapan tamu teras anjeunna buka saum kenging pahalana 2 tak redaksi yang kayak begitunya Buni yang nggak tahu hadisnya teh mana redaksi kayak gitu teh tiba-tiba dapat pahala 2 dari buka saumnya tah bunjina meureun nucan apal atau lupa lagi ya hadis yang kayak begitu yang bagaimana yang jelas ini ada gambarannya ya tadi kalau mau berani kayak tadi sok saumnya teras tapi dia pamit kepada orang itu untuk tidak makan karena sedang saumnya nah gitu. Ada Yati Rosmiati, terima kasih atas kehadirannya, udah hampir selesai tapi kebagian juga. Buat yang baru nongol, nggak apa-apa, nanti diputar aja ya. Karena ini kan live, nanti udah live ini Bunji dimasukin ke YouTube, nanti YouTube-nya dicek ya, nanti ada. Tapi ada prosesnya agak lama sih, mungkin nanti sore atau hari ini atau kapan ya. Ini baru di YouTube, nanti dipindah ke ini baru di FB, pindah ke YouTube nanti insya Allah ya. Buat Ibu Yati Rosmiati, terima kasih kehadirannya. Iya lanjut, ya, yang tadi. Jadi kalau tadi mau saumnya teruskan, nggak apa-apa katanya ya. Maka doakanlah orang yang mengundangmu. Jika dalam keadaan tidak berpuasa tuh, santaplah makanannya. Nah ini juga pilihan dari Rasulullah. Kalau mau saum terus. Tapi kita etika ke tetangga gimana? Tadi datang untuk mengatakan terima kasih atas undangannya. Tapi saya tidak bisa hadir, ya mohon maaf karena ini. Nah sedang saum. Itu menyebutkan sedang saumnya itu yang risih itu. Nanti tetangganya ngomong ini saum sunat kan masa iya sih berhenti dulu dong bisa begitu kan kata itunya tapi kalau mungkin lebih ringan di mana ditelepon mungkin lebih ringan ya lebih ringan misalnya ditelepon atau yang paling jelas begini nih ya kalau undangannya dadakan sih itu bisa dipahami tapi kalau undangannya 1 hari sebelum hari hanya itu kan kita tahu banget ini ada undangan jadi kita jangan saum dulu dong begitu ya yang lebih bagus seperti itu. Jadi misalnya begini, tetangga kita ngundang kan itu P2 dinteneun kan paling tidak ya. Diundang pada hari ini ada acara syukuran bla 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 gitu. Nah, kalau diundangnya sebelumnya jadi kita pilih nggak saum dulu dong untuk hari itu, bisa kan? Kalau ini mah ada kan orang yang gayanya seperti itu. Ini orang-orang yang pulang dari Jumatan disuruh mampir ke rumahnya tapi sama ibu-ibunya diteleponan kayak gitu. Gitu kan? Ada yang ngedadak seperti itu. Mungkin hadis yang ini mah yang tipe-tipe dadakan undangannya adalah dadakan. Kalau yang sebelumnya mah kan kita bisa rehat dulu, saumnya jangan dulu begitu ya. Ada Yayan Nurhasana di penghujung ini makasih atas kehadirannya ya. Nah, nanti kalau mau dengar mah diulang kembali dari awal ya. Ya itu seperti itu ya buat siapa tadi Neng Kokom dari Bojong Cibodas yang Bunji tahu seperti itu. Jadi ini sekarang ada apa coba manfaatnya ada 3 katanya ya. Manfaat 3 jika seseorang membatalkan puasa sunat saat diundang makan. Berarti bagus itu ya. Membatalkan saum sunat itu bagus nilainya kalau di sini ya. Manfaatnya ada 3 katanya ya. Coba apa? 1, menyenangkan tuan rumah. Kalau kita balik menyenangkan tetangga yang mengundang kita ya. Nah, menyenangkan tuan rumah yang mengundang dari Ibnu Umar ya radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW. Jadi bukan tamunya yang datang ke rumah kita kan ini mah, tapi kita diundang sama. Nah, manfaat dari buka saumnya itu adalah apa? Menyenangkan orang yang mengundang. Berarti ibadah dong kalau menyenangkan itu. Halo, ada Nina Haira. Waduh, Nina Haira kemana aja baru nongol. Pasti Nina Haira gak nyangka ada Bunji live jam segini, jarang banget ya. Alhamdulillah menyimak Bunjiku, iya makasih ya. Nanti diulang ya dari awal seru loh. Bunji menjawab pertanyaan yang ada di grup online ini. Jadi dipadukan live sama sama menjawab pertanyaan yang di online ya. Jadi menyenangkan katanya. Jadi ada 3 manfaat. Yang ke-1 adalah menyenangkan tuan rumah yang mengundang. Karena dia tuh benar-benar pakai hati yang ikhlas. Mengundang tetangga buat makan ya. Terus dia datang senang banget ya datangnya itu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Nabi SAW bersabda. Coba ya. Ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnasi wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslimin katanya. Nin Haira alhamdulillah ada cuma waktunya suka bentrok sama pengajian PJ. Oh, iya emang ada pengajian PJ yang pagi banget ya, ada yang pukul 6 juga, pukul 7. Bunyi kemarin ceramah di Cibuntu itu pukul 7. Ya pukul 7 udah sering aja ceramah. Waduh ini pagi banget. Pas ditanya sama orang-orang itu emang udah biasa di sini katanya. Di daerah Pamengpek malah ada yang pukul 6.
Yang lucunya bunyi teh diundangnya untuk apa? Walimatul urus. Jadi syukuran walimatul urus, saya syukuran pernikahan, tapi pengajiannya jam 6 pagi. Lucu kan seperti itu. Karena tiap daerah itu mengambil jam berapa, mustaminya banyak, disitulah terjadi pengajian. Kayak di Patonggohan gitu ya, yang di kebun-kebun itu pengajiannya suka pukul 4 kadang. Ini pukul 4 gimana sih, mepet banget, kayak di Salamanja, terus di mana ya yang itu teh. Pas ditanya, aduh Ustazah gimana, kalau dipindah ke siang tuh nggak ada, orang-orangnya tuh nggak ada. Nah, pukul 2 aja belum lengkap, yang hadirnya sedikit, apalagi pagi-pagi. Terus ketika ditanya, karena mereka itu kipayah sehari-harinya itu ke kebun, ke sawah begitu. Jadi mereka udah selesainya ba'da asar. Ya udah, seorang ustadzah tuh nggak boleh egois, nggak boleh merkedaweng. Kalau mereka siap mendengarkannya pukul segitu, kita yang mengikuti seperti itu. Itu namanya seorang ustadzah yang bijak, yang membaca tentang peta dakwah begitu ya. Makasih untuk Ibu Nin Haira. Ya lanjut tadi ya, ao takashifu, anhu takasifu. Wajan apa itu takasifu? Kasafayu kasifu, takasifu. Aduh, wajan apa itu, pasti salah nulis nih orang-orangnya nih. Ini ada di artikel, kayaknya salah nulis. Kalau takasifu mah nggak ada wajan takasifu. Ada juga, ada tasdidnya, takasyafaya takasifu, ada tasdid di atas shin. Ini mah tasdidnya nggak ada nih, polos tomonek gebo. Jadi ini wajan yang mana ya? Kalau bunyi bacanya ao takashifu, ada ya. Takasyafaya oh ya takasyapu, ya tafa'alu. Bukan, ini mah nggak masuk ke wajan itu juga. Takasyafaya takasyapu. Jadi ao takasyapu. Nggak masuk, nggak tahu tuh wajannya apa. Ya, kita lanjut. Anhu kurbatan dini budi hartini surat maja, alhamdulillah punten nembe tiasa nyimak. Ini yang suka nongkrong terus, tapi sekarang Kak pengkeran. Kenapa? Karena nggak tahu bunyi live jam segini, jarang. Nggak apa-apa ya. Nuhun untuk DBHS. Bunyi suka disingkat DBHS karena panjang teuing atau namanya DBHS. Dini Budi Hartini Surat Maja. Makasih ya untuk Ibu Dini. Ya, lanjut. Apa ini? Anhu kurbatan. Ao takdi anhu dainan. Ao tatrudu anhu ju'an. Walian amsya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid. Itu hadanya, haknya kurang panjang nih, harusnya hada mad tabi'i mundina Al-Qur'an nya. Hadal masjidi, yakni Masjidal Madinati Syahron. Nah, ini hadis siapa tadi teh? Ibnu Umar ya, Abdullah bin Umar. Tapi matan hadisnya agak ada yang salah-salah nulisnya. Karena ini dari artikel, bunyi bacanya dari artikel. Coba artinya, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia tuh ya. Jadi manusia yang hebat tuh yang bisa memberi manfaat untuk manusia lainnya. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia. Nah, ini yang dimaksud ya. Jadi membuat muslim yang lain bahagia. Makanya dia lagi saum, dia buka saumnya demi tetangga yang mengundang. Dia sudah berbuat baik karena membahagiakan muslim lainnya, begitu ya. Berikutnya ini beda masalah pasti. Mengangkat kesusahan dari orang lain ya. Bisa jadi itu. Kalau sekarang kita syukuran, terus yang diundang nggak pada hadir kan mubazir tuh. Terus harus dibagi-bagi juga ya, menggunakan waktu juga. Mungkin ya kalau dipadukan ke sana. Mengangkat kesusahan dari orang lain. Kan tetangga yang tadi bisa sedih. Kalau ngundang tetangga yang lain nggak pada datang, sedih, susah. Kan begitu ya. Membayarkan utangnya. Nah ini ya. Ini adalah antara muslim dengan muslim. Membayarkan utangnya, menghilangkan rasa laparnya. Tuh kan ada yang nelpon. Nggak bakalan dijawab. Nanti aja. Ya. Sok sakedik deh. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan. Lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid-masjid. Wah. Ya. Hebat pisan ini.
Tuh, sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini. Aduh, Masjid Nabawi, kata Rasulullah itu. Jadi Rasul itu kan mengambil iktikaf itu ya, 10 hari berdiam di masjid untuk beribadah. Tapi satu waktu ada seorang muslim mengajak pergi kepada Rasulullah, maka Rasul membatalkan iktikafnya demi menyenangkan temennya yang mau berangkat. Ngerti nggak sih? Pahalanya hebat banget ya. Jadi jangan dikira ketika ibu membahagiakan mereka itu ibadahnya bagus. Nah, cuman di hadis-hadis seperti ini kan tidak ada tadi kata-kata maka dapat 2 pahala, itu pasti omongan ustadzahnya kali ya, disimpulkan mungkin. Kata ustadzana jadi ganjaranana teh gaduh dua, tina ninggalkeun saumna sareng tina menghadiri undangannya. Kalau Bunyi kira bukan begitu. Ganjarannya yang mana? Yaitu hadir ke undangan tadi, tapi kehadirannya ini mengalahkan ibadah yang lainnya gitu kan. Makanya ini sebuah itikaf saja itu sampai dikalahkan, kata Rasul, udahlah itikaf dibatalkan. Kenapa? Karena ini ada orang yang sangat butuh dengan kehadiran kita, maka kita hadir kepadanya, itu mengalahkan. Jadi Rasulullah memilih daripada ya bertahan di masjid, saya pilih untuk menghadiri keperluan sahabatnya itu. Tah eta Rasul ya, begitu redaksinya, nggak ada yang kayak tadi mahnya. Nggak tahu, mungkin Bunyi nggak tahu atau gimana, coba tanyain sama ustadahnya redaksinya yang kayak gimana. Macan Zahkei, macan tuh manis cantik. Zahkei, mama cantik. Salah, mama cantik dari nama putri yang bernama Zahkei ya. Makasih. Ketemunya yang terakhir di mana kita? Wah, udah lama di Gunung Puntang. Bertemunya di Gunung Puntang. Oh, ini Mama Zahkei, macan Zahkei ini. Begitu ya. Makasih atas kehadirannya di penghujung baru hadir, nggak apa-apa. Nanti diulang ya, diulang. Begitu ya Ibu Kokom tadi. Jadi kalau misalnya ada ustadzah yang kayak gitu, nanti ketika selesai pengajiannya ditagih itu ke depan ya. Karena ini kalau beredar misalnya itu kata-kata ustadzahnya tapi disimpulkan seperti redaksi hadis, ini bahaya loh ya. Nenek Indung, ulu orang Cisalak baru nongol, bunyinya mau selesai nih, mau nutup. Karena udah lama kita udah berapa nih, hampir pukul 7. Tadi mulainya jam berapa? Lebih dari 1 jam ini. Ngobrol soalnya sih. Ngobrol tapi mengenal ya, karena kita bisa menjawab 5 pertanyaan yang khususnya tadi ada dari dari A Komandan 1, jadi menjawab 6 pertanyaan di sini. Enggak 6, karena yang satu mah ada bertanyanya 2 kali, berarti 7 pertanyaan. 7 apa 8 sih? Nah, ini Nur Hayati. Nur Hayati Sukabumi kemana? Itu namanya nongol. Makasih ya. Itu ada di fotonya berdua-dua sama siapa itu. Kecil banget fotonya, nggak dilihat. Makasih untuk Ibu Nur Hayati. Kapan kita ketemu? Mudah-mudahan bisa ketemu satu waktu. Macan Zahkei muhun bunda. Punten Bunji. Namanya buka HP. Biasa emak-emak. Iya. Emak-emak bun nyiapin segala rupi. Iya benar ya. Mami itu pahalanya banyak banget jam segini itu. Nyiapin ini makanan buat putrinya. Buat apa? Mah ongkos ini itu ya. Jadi banyak banget. Nah, halo Adek Kartini. Nah, ini mah orang Bojong Sere. Makasih kehadirannya. Mohon maaf Bunji absen ya untuk minggu kemarin. Insya Allah di bulan Januari kita maju lagi. Itu karena kepepet ada satu acara yang gak bisa di cancel. Nur Hayati Sukabumi Kota menyimak. Iya. Sukabumi tadi udah ada Ibu Umi Kulsum loh duluan ya. Adek Kartini hapunten abi oge nembe nongol Bunji nuju paciwe. Iya, ibu-ibu jam segini emang paciwe. Bunji we enggak paciwe teh. Bunyi enggak paciwe. Iya. Enggak sih. Enggak paciwe, bener enggak paciwe. Nih di kanan kiri oke nih apa dulu? Makanya tadi apa dulu ini ya? Mereskeun nilai dulu gitu ataukah ada makalah yang baru? Atau telepon dulu, ada yang janji mau ditelepon pagi ini sama Bunyi dah. Jadi di cancel. Pilihnya yang ini dulu ya. Iftari Hasna Amali tuh semakin kesini semakin nararongan nih ibu-ibu muda nih ya. Iftari Hasna Amali, makasih. Ya, seperti itulah untuk Neng Kokomnya. Iya, tadi ke belakangnya apa nih? Hatur nuhun katanya jazakumullahu khairan ya. Nah, seperti itu tadi, tapi ini yang 3 manfaat itu, yang satu tadi menyenangkan tuan rumah, disimpulkan aja ya. Karena hadisnya memang banyak saya di sini. Menyenangkan tuan rumah yang mengundang, satu manfaatnya ya. Kesimpulannya ini. Yang keduanya
Coba apa? Yang kedua, lebih menyembunyikan amalan sunnah, itu bagus. Jadi terjaga keikhlasan. Tadi kan Bunyi bilangnya begini, risih ya. Kalau kita datang ke situ tapi cuman mohon maaf saya sedang saum, risih kan? Jadi nanti orang-orang berpikiran, loh itu saum. Misalnya bisa ada yang begitu. Sih ngatuliran heula we, sakali makan itu sunat, begitu kan? Jadi di sini disimpulkannya, yang kedua lebih menyembunyikan amalan sunnah. Jadi nggak kelihatan, nggak kedengaran sama orang lain, itu pasti lebih bisa menjaga keikhlasan. Karena bisa jadi orang yang itu mah ngahaja dibeja-beja, yang kapuji bahasa ini ahli saum gitu kan. Yang paling takut itu duanya, menjaga keikhlasan karena mereka tidak tahu bahwa aku sedang saum begitu. Yang terakhirnya, yang ketiga, mendahulukan yang wajib dari yang sunat. Iya. Jadi kalau diundang wajib hukumnya. Nah, itu dia ya. Jadi kalau kita diundang sama itu ada hadisnya, ada apaan. Kita yang pertama belajar hadis yang begini. Hakul muslimi alal muslimi situn. Jangan sitrun ya. Jangan sitrun. Situn itu 6. Hakul muslimi alal muslimi situn. Kewajiban dari muslim terhadap muslim itu ada 6. Nah, yang keduanya ada idza da'aka fa'ajibhu. Apabila ada yang mengundangmu, maka datangilah itu. Jadi mendatangi undangan yang baik seperti tadi, hukum nate wajib, ai saumah sunat. Ai sunat sareng wajib, saya mananya saya wajib atuh. Makanya yang ketiga, kenapa harus bagus yang tadi karena mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Dan yang sunat kan bisa besok lagi, besoknya lagi. Saum sunat itu banyak. Ada saum Daud, ada saum Senin Kamis, ada saum tengah bulan, ya ada saum apa begitu ya. Itulah, jadi berarti kalau disimpulkan ya, jadi pertanyaan dari Bu Kokom, Bojong Sibodas, yang terlebih bocorkeun weh eta nuju saum teh karena pahalanya lebih baik. Tadi ada 3 keutamaannya yang itu ya. Nah, itu barangkali alhamdulillah udah selesai. Ini ada siapa yang terakhir? Ada Yeni Holiso sedang menonton. Terima kasih ya. Sayangnya pembahasannya udah habis, sudah lama banget dari tadi ya live-nya Bunji. Terima kasih. Jadi senang banget Bunji di sini bisa menjawab pertanyaan dari pengajian online dan juga bisa bertemu dengan ibu-ibu yang nongol di sini dan di absen-absen. Karena udah sangat lama, sangat jarang absen-absen kayak gini karena Bunji biasanya live-nya langsung di lokasi. Jadi tertuju kepada mustami, terus baca makalah, menerangkan makalah kan seperti itu ya. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang menyenangkan buat semuanya termasuk juga Bunji. Terima kasih bagi semua yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk yang sudah bertanya di di pengajian online. Mungkin ke depannya juga ya kita bikin begini aja lah biar ya kalau ada waktu seperti itu ya. Nah, makanya ke orang-orang yang ada di pengajian online, Bunyi kan suka kirim-kirim hasil ceramah di mana gitu. Nah, itu teh untuk apa? Untuk mengisi karena sesungguhnya ya waktu dulu-dulu sebelum sibuk banget itu ada pengajian hari Jumat, Sabtu, Ahad ada pengajian, ada menjawab pertanyaan di grup online itu. Tapi kesininya karena bunyinya riweuh banget, jadi terbengkalai gitu. Nah, maka untuk mengganti itu suka kirim-kirim video Bunji di mana nih di Sukabumi kirimkan sama mereka untuk supaya tidak terlalu didiamkan begitu. Tapi sekarang ada solusi kayak begini, mudah-mudahan ini bisa lanjut ya ke depannya ketika Bunji lagi ada waktunya ya. Seperti itu pasti ya. Untuk Yani Holiso, terima kasih. Nin Haira, amin ya rabbal alamin. Ya, itu saja yang bisa Bunji sampaikan untuk pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dimanapun, kapanpun. Di dekat, di jauh kita ketemu terus. Yang paling penting doa kita bersambung terus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita di dalam agama yang istiqomah dan kita selalu menjadi orang-orang pencinta ilmu dan mengamalkan dari ilmunya yang sudah dimiliki. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Devi Sunarsi, alhamdulillah jazakillah khairan Bunji atas ilmunya. Ya, sama-sama. Amin ya rabbal alamin.